Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Gimana kabarnya hari Minggu ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Dan saya doakan semoga ada kabar baik dari teman-teman. Burungnya pada koncer semua. Om Sanda, burungnya koncer. Om Sanda, terima kasih atas wejangannya, burung saya koncer itu. Wah, itu sesuatu yang menyenangkan ya. Ada kabar baik dari teman-teman. Oke lah teman-teman. Hari ini tadi saya gantang di lokalan. Sebenarnya mau berangkat ke Kediri. Karena semalam itu kan ada kumpulan bareng sama teman-teman SMR. Mungkin teman-teman belum tahu ya apa itu SMR. Nah, SMR ini adalah satu komunitas yang akan di-launching nantinya. Di dalamnya ini sesepuh-sesepuh lah ya dari SMM. Ya kayak Pak Dwi, Pak Jayadi, dan masih banyak yang lain lah ya. Intinya orang-orang yang juga aktif dalam SMM. Oke lah, semalam kita ngobrol bahas ke depannya SMR ini bagaimana. Ya, Insya Allah nanti di bulan Maret itu ada soft launching dulu ya. Nanti setelah 9 Maret itu mungkin habis lebaran lah. Itu baru nanti ada grand launching gitu ya. Ditunggu aja teman-teman. Oke lah. Nah semalam itu kan juga ada Mas Asa Solo. Terus ada Mas Bagus Pati. Terus Mas Sleng ya. Yang punya RPM itu. Kita kan ngumpul di situ dan ternyata ada gelaran RPM. Fit Pangklong di Kediri ya. Tadinya mau ke situ tadi ya. Cuman karena ada saudara datang dari Surabaya akhirnya nggak bisa keluar rumah. Ya kan? Ya untuk hiburan ambil burung dari kandang kegantangan. Tanpa persiapan. Burungnya koncer nomor 3. Ya buat hiburan teman-teman ya. Nongkrong bareng sama teman-teman perburungan di gantangan. Gitu ya. Oke lah, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Alfiansa 1208. Burung saya hanya kuat main satu kelas. Kerjanya bagus dan mesti masuk podium. Tapi main yang kedua kurang kerjanya. Kayak mana cara supaya bisa main ngotot 2 kelas? Settingan harian jemur 1 jam, mandi 2 kali seminggu, jangkrik 7-7 pagi sore, settingan lomba H-1 mandi, jangkrik tetap, tambah kroto 1 sendok. Hari H lomba, pagi jangkrik 7 plus 1 sendok kroto. Oke, terima kasih Alfiansah ya atas komentar yang berisi pertanyaan. Yang ditanyakan di sini gimana caranya burung yang hanya kuat main atau hanya bagus main itu di satu kelas, lantas di kelas berikutnya itu burungnya kurang kerjanya. Yang paling umum saja masalah ini kan masalah tenaga ya, biasanya seperti itu. Nah, yang dikatakan oleh Alfian di sini tadi bahwa burung itu mainnya bagus di sesi awal ya, di sesi pertama. Burungnya mungkin ngotot dan juga podium lah. Intinya mainnya bagus. Nah, biasanya nih teman-teman, yang saya lihat burung-burung yang hanya kuat main satu sesi, itu waktu sesi pertama dia main itu kerjanya frontal. Ngotot gitu loh kerjanya. Biasanya seperti itu. Nanti di sesi kedua kurang. Ini hampir sama kayak Lambada Rebon itu juga begitu ya. Dulu setahu saya Lambada Rebon itu dia bagus main itu 1 sesi. Di sesi-sesi berikutnya ya kerja tapi kurang maksimal seperti itu. Nah, gimana caranya mengupayakan burung bisa main beberapa kelas? Tentu ini kan kalau burung yang nggak kuat seperti ini tentu saja harus ada upaya. Ada burung tanpa upaya, bahkan rawatan ya seadanya gitu ya. Ya normalnya orang rawat burung lomba itu bagaimana sih ya. Tetapi tidak banyak upaya gitu ya. Burung udah enak.
sudah bisa main bukan hanya 2 kelas tapi 3 kelas. Nah, dirasa kita melihat burung kita ada permasalahan dan kita punya target, tentu saja kita perlu ada tindakan, ada upaya. Upayanya apa? Umumnya ini kan karena tenaga, teman-teman, ya. Karena tenaga burung. Ada sebagian orang itu beranggapan bahwa ini burung itu permasalahannya karena vikternya. Jadi sudah mulai lemah, dia bosan. Ada seperti itu. Tapi yang menurut saya lebih masuk di logika gitu ya, dengan mungkin perform awal itu dia mainnya hiper, mainnya frontal gitu ya. Wah, pokoknya kayak di entek-entek no lah bahasanya seperti itu. Akhirnya di sesi kedua dia kedodoran. Nah, ini kan tenaga ya. Ya. Masuk akal kan ya kalau tenaga. Dan saya rasa juga umumnya ini karena tenaga. Oke lah. Kalau kita bicara tentang ketahanan dan tenaga burung, yang kita bisa upayakan adalah bagaimana membentuk stamina. Sering saya katakan kepada teman-teman, bagaimana untuk membentuk stamina burung. Jadi apa yang dimaksud stamina itu adalah ketahanan tubuh melakukan aktivitas dalam waktu tertentu. Ya, caranya bagaimana? Artinya ini kan latihan fisik dong, ya kan? Latihan fisik bisa dilakukan. Yang paling banyak itu umbaran. Ya, teman-teman menggunakan umbaran itu sebagai media untuk membentuk stamina. Itu ya, bisa diumbar. Umbar itu metodenya ada 2. Bisa diumbar tanpa dikepar atau dia terbang secara alami dengan waktu yang seharian. Ada yang dia dikepar dengan waktu yang sebentar tetapi dipaksa untuk burung itu terbang. Itu ya umbaran. Terus ada lagi itu jemur krodong. Jemur kelantang itu juga begitu. Kelantang itu jemur secara langsung kena sinar matahari dengan waktu yang lama. Bukan hanya 30 menit. Ya, dia lebih dari 1 jam lah, intinya seperti itu. Itu orang bilang itu jemur kelantang gitu. Terus ada lagi jemur krodong. Jemur krodong ini juga efektif untuk burung-burung yang pengen kita itu bentuk staminanya, tetapi mungkin teman-teman nggak punya umbaran. Bahkan bukan hanya karena tidak punya umbaran, dia pernah merasakan atau pernah punya pengalaman di mana burung yang diumbar malah jatuhnya masalah. Nah, nanti kalau ada pengalaman seperti itu, teman-teman tolong komen ya. Oh, aku punya dulu tuh burung aku umbar malah nggak kerja gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi solusi ya. Jadi untuk membentuk staminanya pakai jemur krodong. Waktunya lama kalau untuk stamina itu ya. Beda untuk stamina dengan untuk menaikkan emosi itu beda. Bedanya di waktu biasanya begitu. Oke ya. Nah, akhirnya teman-teman di sini tahu ya. Fungsi dari stamina itu tadi ya. Stamina adalah bagaimana ketahanan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu tertentu. Oke? Ya, itu stamina. Artinya kita punya target burung bisa main 10 menit, ya 20 menit mungkin seperti itu. Itu stamina. Terus, nah ini, tenaga. Tenaga itu dapatnya dari mana? Tenaga itu dapatnya dari asupan. Ya. Dari nutrisi yang kita kasih. Maka umum dilakukan oleh pemain-pemain itu ya seperti mana menambahkan EF. Ini tadi kan sebenarnya juga sudah menambahkan EF kan, ya seperti mana kroto sudah ada penambahan. Kalau jangkrik sama, ini saya lihat sama. Cuman kalau kroto itu ditambahkan. Di H-1 ada mandi, ada kroto 1 sendok, terus di hari H lomba paginya jangkrik 7, ini kan sama, jangkriknya 7-7 juga, terus plus 1 sendok kroto. Artinya 2 kali memberikan kroto di H-1 dan di H lomba. Yaitu bentuk upaya. Bentuk upayanya seperti itu. Nah, bagaimana di burungnya? Gitu kan ya. Dengan ternyata diberikan seperti itu, mungkin kurang berpengaruh. Dampak besarnya mungkin lebih ke on burungnya ya. Burungnya lebih on fire, kerjanya ngotot dan sebagainya, tapi hanya di 1 sesi saja atau di 1 kelas saja ya, dampak dari atau manfaat dari pemberian kroto ini tadi. Nah,
tenaganya kayaknya masih kedodoran. Nah, gimana? Ya, kita udah tambah tuh. Ya, mungkin bisa jadi untuk EF-nya kurang mungkin. Ya, boleh dicoba. Mungkin pertanyaannya di saat kita tambahkan EF, nanti kalau tak tambah EF lagi, burungnya apa enggak nakal, Gitu ya, itu pasti itu. Ya, sebagian kecil nanti ada yang, kalau tak tambah EF nanti burungnya enggak hobi. It's okay lah ya. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, EF ini ya memang selain dia untuk tenaga, ya secara otomatis juga sebenarnya kan birahi ikut itu, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita ini hanya dapat tenaga aja? Caranya kita tak kasih EF itu, ya entah berapa jumlahnya lah, terserah lah, nanti juga disesuaikan. Nah, kita redamnya di mana? Di mandi. Maka ada mandi H-1. Oke, ini tadi sudah ada. Apa perlu nanti sewaktu ditambahkan EF lagi di H lombanya ditambahkan gitu. Ya, jadi intinya penambahan kita berikan ya, dan coba untuk kita redam dengan maksud apa? Nutrisi yang masuk itu yang kita ambil hanya bentuk dari tenaga atau manfaat yang kita ambil hanya tenaganya saja. Itu. Nah, ini memang agak rumit. Apalagi untuk yang punya rasa takut yang berlebihan. Nanti takutnya beginilah, begitulah, begitulah. Nah, maka sekarang nih teman-teman, kita ini sebenarnya ngerawat burung juga dipermudah. Dimana dunia perburungan ini cukup berkembang ya sudah ya. Ya, ya enggak? Nah, mungkin selain kamu menambahkan EF atau kamu takut nih sekarang untuk menambahkan EF, tapi kamu juga pinginnya dapat tenaga. Nutrisi itu dapatnya dari mana? Ya kamu bisa gunakan sesuatu yang instan. Apa itu? Yaitu suplemen. Suplemen seperti apa? Burung kita ini kan udah kerja lah ya. Udah kerjanya udah bagus. Yang kita cari itu hanya tenaganya. Artinya suplemen yang kita berikan itu harus, ya teman-teman harus memberikan suplemen yang tidak menaikkan birahi. Kalau suplemen untuk menggacorkan itu pasti menaikkan birahi. Ya, jadi carilah suplemen yang dia fokusnya itu hanya di tenaga. Gitu ya. Contohnya nih seperti mana ngedur. Ngedur itu bukan untuk menggacorkan. Jadi nggak ngaruh kalau untuk burung yang sulit dapat birahi atau belum dapat birahi atau kurang birahi terus pengennya gacor terus kasih ngedur, nggak ngaruh. Ngedur itu manfaatnya adalah ya suplemen yang konsentrasi tingginya hanya untuk tenaga. Manfaatnya untuk menjaga stamina dan menambah tenaga tanpa menaikkan birahi. Itu ya untuk suplemen ngedur. Jadi kalau teman-teman mungkin agak pusing atau agak ragu menggunakan EF untuk menambahkan EF yang fungsinya untuk tenaga ini tadi, ya teman-teman nanti gunakan aja suplemen. Oke lah. Sekarang Om, kalau seumpama pakai EF aja gimana Om? Ya, saran dari Om Sanda apa? Saran saya ya, kamu bisa tambahkan jangkriknya. Ini tadi kan di sini Om Alfiansah kan mengatakan jangkriknya 77 kan ya harian. Sampai lomba pun begitu hanya tambahkan kroto. Nanti coba, ya ini boleh dicoba, kamu kasih aja jangkrik. Jangkriknya main berapa? Coba 10-10. Nah, mungkin lebih spesifiknya lagi, kalau bisa jangkriknya itu jangkrik kalung. Kenapa Om? Kok nggak jangkrik yang umum, maksudnya semua jangkrik aja gitu ya. Senemunya jangkrik gitu. Jangkrik ya, bukan gangsir loh ya. Kalau gangsir kegedean nanti. Tahu nggak gangsir itu yang segini itu loh. Ya, jangkrik. Jadi gini, jangkrik alam dengan jangkrik kalung itu diyakini jangkrik alam itu cepat untuk naik birahi teman-teman. Ya. Nah kalau untuk jangkrik kalung itu lambat untuk menaikkan birahi. Maka biasanya jangkrik-jangkrik kalung ini
sering dipakai oleh pemain-pemain Cak Ujo untuk nyetut burungnya. Yang katanya memang agak lama lah untuk menaikkan birahi. Ya, dia lebih ke tenaga gitu. Ya, it's okay. Jadi kamu nanti bisa tambahkan jangkrik. Kalau pengennya lebih spesifik lagi, pakailah jangkrik kalung. Gitu ya. Terus untuk umbaran, coba kamu umbarlah burungmu agar dia punya stamina yang bagus. Kalau kamu nggak punya umbaran, kamu bisa gunakan jemur kerodong. Gitu ya. Gimana? Udah paham kan? Jadi permasalahan di burungmu itu kalau aku melihat, ya, dan ini sebenarnya umumnya, ya, banyak burung-burung seperti ini gitu ya, yang dia kedodoran di sesi yang kelas kedua itu karena tenaga. Dan itulah upaya-upaya untuk membentuk stamina dan tenaga ya. Jadi supaya burung nanti bisa kerja itu durasi panjang dan beberapa sesi. Gitu aja ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.